Materi berikutnya mengenai gizi dan daur kehidupan. Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs hingga tahun 2030. Namun, pada tahun 2022, hingga tahun 2030, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 5,73% saja dari total populasi. Sementara beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan gizi. Ada beberapa tujuan yang sangat spesifik terkait dengan masalah gizi, yaitu tujuan tanpa kelaparan atau Zero Hunger dan kehidupan sehat dan sejahtera atau Good Health and Well-being. Kedua tujuan ini sangat berperan besar dalam pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain, karena status gizi yang baik sepanjang masa kehidupan adalah prasyarat hidup produktif yang membuat seseorang dapat berperan dalam pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Daur hidup adalah siklus kehidupan yang berkaitan dengan tumbuh kembang manusia. Pertumbuhan adalah meningkat atau bertambah besarnya jumlah sel sejalan dengan usia. Sementara perkembangan adalah perubahan fungsi menjadi lebih kompleks. Setiap tahapan kehidupan memiliki keadaan dan kebutuhan yang sangat spesifik, sehingga permasalahan dan tuntutan solusi atasnya juga berbeda pada berbagai tahap kehidupan. Pada masa anak-anak usia sekolah, mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik yang cepat, namun tidak secepat pada masa sebelumnya. Jika pada saat kehamilan dan menyusui kebutuhan zat gizi makro dan mikro ibu yang meningkat tidak terpenuhi, ibu hamil akan mengalami kekurangan asupan dan pada akhirnya nanti mempengaruhi janin yang dikandungnya dan bayi yang dilahirkannya. Status gizi di masa bayi dan balita yang dipengaruhi keadaan sejak dalam kandungan terus akan terbawa hingga dewasa, dan kelak ketika anak-anak ini memasuki usia produktif, siklus yang tidak menyenangkan ini akan terus berlanjut. Dampaknya adalah pada beban ekonomi negara, baik karena meningkatnya beban pengeluaran akibat penyakit maupun menurunnya produktivitas kerja orang dengan gangguan masalah gizi. faktor-faktor yang berpengaruh dalam gizi daur hidup antara lain terdiri dari determinan langsung, yaitu diet dan pola asuh, determinan tidak langsung, yaitu makanan, praktik pemberian makanan, serta layanan gizi dan kesehatan yang dipengaruhi oleh determinan penentu, yaitu ketersediaan sumber daya, norma sosial dan budaya, serta tata kelola pemerintahan. Ketiga determinan ini akan mempengaruhi outcome atau luaran gizi ibu dan anak. Permasalahan gizi utama yang ditemui pada ibu hamil antara lain adalah ibu hamil dengan kurang energi kronik atau KEK dan anemia. KEK, penapisan ibu hamil resiko KEK dilakukan dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Apabila lila kurang dari 23,5 cm, maka ibu hamil beresiko KEK. Untuk memastikan KEK pada ibu hamil digunakan indeks massa tubuh atau IMT pada trimester 1. Jika IMT pada trimester 1 kurang dari 18,5, maka ibu hamil didiagnosa KEK. Apabila IMT trimester 1 tidak diketahui, maka digunakan IMT prahamil. Ibu hamil KEK akan mengalami risiko kesehatan bagi ibu seperti keguguran, pendarahan pasca persalinan, hingga kematian ibu. Pada janin, KEK dapat berakibat gangguan pertumbuhan atau BBLR dan kecacatan fisik. Anemia. Anemia pada ibu hamil adalah suatu keadaan ketika sel darah merah atau hemoglobin Hb dalam darah kurang dari normal, yaitu kurang dari 11 gram per dl. Penyebab timbulnya anemia pada ibu hamil antara lain kurangnya kuantitas dan kualitas asupan, peningkatan kebutuhan, dan meningkatnya pengeluaran zat besi karena pendarahan akut dan kronis. Berikut ini adalah tabel peningkatan kebutuhan zat gizi untuk ibu hamil berdasarkan tabel angka kecukupan gizi tahun 2018. Ibu hamil tidak hanya perlu memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk janin yang dikandung. Resiko komplikasi selama kehamilan atau kelahiran akan menurun bila pertambahan berat badan sebelum melahirkan memadai. Kekurangan zat gizi selama masa kehamilan tidak hanya akan berpengaruh pada kesehatan dan keselamatan ibu, tapi juga kesehatan dan keselamatan bayinya. Masa kehamilan merupakan salah satu masa kritis tumbuh kembang manusia yang singkat atau
window of opportunity. Masa lainnya adalah masa sebelum konsepsi atau calon ibu remaja putri, masa menyusui atau ibu menyusui, dan masa bayi atau anak usia 0-2 tahun. Mengapa? Karena kekurangan gizi yang terjadi di masa tersebut akan menimbulkan kerusakan awal pada kesehatan, perkembangan otak, kecerdasan, kemampuan sekolah, dan daya produksi yang bersifat menetap tidak dapat diperbaiki. Berikut ini adalah beberapa contoh dampak masalah gizi pada ibu dan janin. Beberapa permasalahan lain terkait gizi pada ibu hamil yaitu hipermesis gravidarum atau muntah hebat, anemia, sembelit, diabetes gestasional, dan hipertensi. Anemia lazim ditemui pada masa kehamilan. Anemia dapat disebabkan oleh kehamilan merupakan suatu proses fali yang menjadi awal kehidupan generasi penerus. Salah satu kebutuhan esensial untuk proses reproduksi sehat adalah terpenuhinya kebutuhan energi, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, serta serat. Kurangnya asupan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, maupun zat gizi mikro seperti asam folat, zat besi, seng, kalsium, iodium, dan lain-lain dapat menimbulkan masalah gizi dan kesehatan pada ibu dan bayinya. Jika BB terhadap tinggi badan lebih, BB berlebihan pada ibu hamil dapat menimbulkan resiko penyempitan pembuluh darah yang berbahaya bagi ibu dan janin, serta plasenta. Adapun bahaya bagi ibu dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan preeklampsia atau eklampsia. Peningkatan BB ibu yang sangat tajam pada minggu ke-20 kehamilan disertai dengan adanya edema yang berat bisa menjadi salah satu tanda dari preeklampsia. Jika BB terhadap tinggi badan kurang, bila BB ibu hamil terhadap tinggi badannya kurang atau rendah sejak sebelum kehamilan, maka pertambahan BB-nya selama kehamilan harus lebih besar dibandingkan dengan ibu yang mempunyai BB normal terhadap tinggi badannya. Jika BB ibu hamil kurang pada 3 bulan pertama kehamilannya, dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan otak dan sumsum tulang belakang janin. Jika BB ibu hamil kurang sepanjang minggu terakhir kehamilan, dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan janin yang dapat berakibat terjadinya BBLR. Jika BB ibu hamil tidak mengalami kenaikan, menandakan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara asupan makanan dan kebutuhan tubuh. Hal ini akan mengakibatkan janin mengalami kekurangan gizi sehingga beresiko lahir dengan BB rendah yang kemudian akan berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Sama seperti masa kehamilan, pada masa menyusui kebutuhan ibu meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Proses menyusui membutuhkan dukungan asupan gizi yang baik dari sisi kualitas dan kuantitas, terutama untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu selama memproduksi ASI dan menjamin kualitas dan kecukupan jumlah ASI yang diproduksi bagi bayi. Ibu menyusui rentan mengalami kekurangan zat besi, vitamin A, dan kalsium, serta vitamin D. Berikut ini adalah peningkatan kebutuhan zat gizi pada ibu menyusui berdasarkan tabel angka kecukupan gizi tahun 2018. Perlu diingat dan ditekankan bahwa pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan merupakan fase yang penting bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak ke depannya. Pada masa ini, bayi akan mengalami growth spurt atau percepatan pertumbuhan, sehingga asupan zat gizi yang tepat menjadi penting untuk memastikan pertumbuhannya dapat mencapai potensi maksimal yang diharapkan. Selain kebutuhan energi dan zat gizi makro, pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro juga harus mendapat perhatian pada masa ini. Saat ini Indonesia tidak hanya menghadapi permasalahan gizi ganda, yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi, melainkan juga permasalahan gizi triple, yaitu kekurangan zat gizi mikro. Pada permasalahan kekurangan zat gizi mikro, anak bisa saja menunjukkan pertumbuhan BB dan TB yang baik, namun kedepannya perkembangan fisiknya bisa jadi tidak optimal. Karena itu, permasalahan kekurangan zat gizi mikro kerap disebut dengan hidden hunger, atau kelaparan yang tersembunyi. Setelah melewati fase ASI eksklusif, maka pemberian makan pada anak dapat mengikuti pedoman pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Pemberian makanan pendamping ASI dapat diberikan mulai usia 6 bulan dengan tetap merekomendasikan pemberian ASI hingga usia 2 tahun. Frekuensi dan bentuk pemberian makan anak akan meningkat sesuai pertambahan usia dan kemampuan anak. Pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI dilakukan mulai umur 6 bulan. Direkomendasikan setiap pemberian MPASI harus mengandung zat gizi yang padat energi, protein, dan zat gizi mikro. Selain itu, makanan tidak boleh berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa,
warna, dan pengawas. Agar kebutuhan zat gizi makro dan mikro anak usia 6-23 bulan dapat terpenuhi, maka anak harus mengkonsumsi makanan yang beragam, paling tidak 5 kelompok makanan dari 8 yang dianjurkan, antara lain ASI, serealia dan umbi-umbian, kacang-kacangan, produk susu seperti susu, susu formula bayi, yogurt dan keju, daging-dagingan seperti daging, ikan, ayam, dan daging organ, telur, sayur dan buah berwarna sumber vitamin A seperti wortel dan labu kuning, serta sayur-sayuran dan buah-buahan lainnya. Masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat baik secara fisik maupun psikologis. Pengelolaan makanan yang baik dan benar pada bayi sangat diperlukan untuk mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Perkembangan yang secara nyata dapat diamati pada balita antara lain perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan emosi. Pada saat dilahirkan akan terjadi penurunan berat badan secara fisiologis antara 5% sampai 10%. Setelah 10 sampai 14 hari berat badan akan kembali normal. Bayi mengalami 4 penyesuaian utama yang dilakukan sebelum dapat memperoleh kemajuan dalam perkembangan, yaitu perubahan suhu, pernafasan, menghisap, menelan, dan cara pembuangan melalui organ-organ sekresi. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Pemikiran bayi termasuk ke dalam pemikiran sensorik motorik. Tahap sensori motorik berlangsung dari kelahiran hingga berumur 2 tahun. Pada tahap ini, perkembangan mental ditandai dengan perkembangan pesat dengan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasi sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Sedangkan pada perkembangan psikososial, beberapa bayi lebih banyak emosi senang daripada tidak senang, bergantung terutama pada kondisi fisik dan lingkungan. Pola emosi kemarahan yang ditunjukkan pada bayi yaitu dengan gerakan seperti menendang-nendang kaki atau apa saja yang di dekatnya, mengibaskan tangan, menjerit, meronta-ronta. Pola emosi ketakutan pada bayi disebabkan karena suara keras, ruang gelap, tempat tinggi, dan binatang. Lalu bayi menanggapinya rasa takut dengan merengek ataupun menangis. Pada masa balita, biasanya anak membutuhkan sekitar 1000 sampai 1400 kalori per hari. Untuk asupan zat gizi mikro, anak membutuhkan kalsium kurang lebih 500 mg per hari, zat besi sebanyak 7 mg per hari, serta vitamin C dan D. Beberapa masalah gizi yang umum ditemukan pada balita antara lain kekurangan energi protein atau KEP akibat kurangnya asupan makanan yang kemudian menyebabkan anak menjadi pendek atau stunting atau berat badan yang kurang. Selain itu, pada usia ini anak juga beresiko mengalami kegemukan atau obesitas akibat asupan makanan yang berlebih dan aktivitas fisik yang kurang. Anak SD yang berusia sekitar 7-13 tahun merupakan masa-masa pertumbuhan paling pesat kedua setelah masa balita, di mana kesehatan yang optimal akan menghasilkan pertumbuhan yang optimal pula. Perhatian terhadap kesehatan sangatlah diperlukan. Pendidikan juga ditunjukkan untuk perkembangan mental yang mengacu pada keterampilan anak. Dengan memasuki dunia sekolah dan masyarakat, anak-anak dihadapkan pada tuntutan sosial yang baru yang menyebabkan timbulnya harapan-harapan atas diri sendiri atau self-expectation dan aspirasi-aspirasi baru. Dengan lain perkataan, akan muncul lebih banyak tuntutan dari lingkungan maupun dari dalam anak sendiri yang kesemuanya ingin dipenuhi. Beberapa keterampilan yang perlu dimiliki anak pada fase ini meliputi antara lain keterampilan menolong diri sendiri, keterampilan bantuan sosial atau social help skills, keterampilan sekolah atau school skills, dan keterampilan bermain atau play skills. Pada masa usia sekolah, mulai terdapat perbedaan kebutuhan zat gizi pada anak berdasarkan usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisiknya. Kebutuhan zat gizi makro dan mikro diperlukan untuk kekuatan fisik dan perkembangan otak anak. Untuk mendukung pertumbuhan yang pesat dan aktivitas anak yang semakin bertambah, diperlukan tambahan energi seperti protein, kalsium, fluor, dan zat besi. Pada anak usia sekolah, masalah gizi yang paling sering ditemui antara lain KEP, anemia, kegemukan, dan obesitas. Berikut ini adalah beberapa contoh media yang digunakan dalam promosi hidup sehat dan gizi seimbang. Pada usia sekolah, anak mulai memasuki masa remajanya. Pada masa remaja, pemenuhan zat gizi menjadi penting karena remaja akan bertumbuh menjadi orang tua di masa depan, terutama remaja putri yang akan menjadi calon ibu. Ibu hamil yang mengalami kurang gizi akan beresiko untuk melahirkan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR kurang dari 2.500 gram, meninggal saat melahirkan, komplikasi kehamilan dan persalinan, menghasilkan bayi yang mudah sakit dan mengalami kesulitan tumbuh kembang. Yang
intervensi terhadap permasalahan gizi saat ini, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai sejak masa konsepsi hingga 2 tahun pertama kehidupan. Hal ini menjadi penting karena kekurangan gizi pada masa itu tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Untuk kategori lansia, batasan usia yang digunakan oleh WHO adalah lebih dari usia 60 tahun. Dengan klasifikasi usia lanjut usia antara lain 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua antara 74 sampai 94 tahun, dan lanjut usia sangat tua lebih dari 90 tahun. Masalah gizi yang lazim ditemui pada kelompok lansia antara lain kegemukan, terlalu kurus, anemia, penyakit degeneratif, dan osteoporosis. Pada masa lansia, terdapat beberapa perubahan fisiologis yang akan berpengaruh terhadap kebutuhan dan pemanfaatan zat gizi pada lansia. Pada kelompok usia ini akan terjadi penurunan kebutuhan energi, sedangkan kebutuhan beberapa vitamin dan mineral akan meningkat. Berikut ini adalah tabel kebutuhan zat gizi pada lansia berdasarkan tabel AKG 2018.